Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang Kepulauan Indonesia, teori terbentuknya bumi Kepulauan Indonesia. Sebelum itu, perkenalan dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alrafi Saputra dari kelas 10 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurel dari kelas SOS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariska dari kelas 10 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Zahra Khairani dari kelas 10 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yumnadia Sanul Iza dari kelas 10 IPS 1. Pembentukan bumi. Pembentukan bumi dibagi menjadi 5 teori. Teori yang pertama ada teori Big Bang, yang kedua teori bintang kembar, yang ketiga teori kabut Kanlapace, teori keempat teori pasang surut, teori kelima teori planetesima. Teori Big Bang. Big Bang mungkin menjadi salah satu yang paling terkenal. Teori ini menyebutkan bahwa bumi terbentuk selama puluhan miliar tahun. Mulanya, terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar dan berporos. Putaran tersebut menyebabkan bagian-bagian kecil dan ringan dari kabut terlempar keluar dan berkumpul membentuk cakram raksasa. Di satu waktu, gumpalan kabut raksasa itu meledak membentuk galaksi dan nebula-nebula. Selama kurang lebih 4,6 miliar tahun, nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk galaksi Bima Sakti yang di dalamnya terdapat tata surya. Bagian ringan yang terlempar keluar di awal mengalami kondensasi hingga membentuk gumpalan yang mendingin dan memadat menjadi planet-planet termasuk bumi. Teori bintang kembar. Teori bintang kembar adalah teori tentang pembentukan tata surya yang ditemukan oleh R.A. Lytton, yang menyatakan bahwa matahari pada awalnya berupa bintang kembar yang mengelilingi sebuah medan gravitasi. Sebuah bintang menabrak bintang kembar lainnya dan menghancurkannya menjadi massa gas berputar. Karena terus berputar, gas ini menjadi dingin dan terbentuknya planet. Bintang yang bertahan menjadi matahari. Kekuatan gravitasinya menahan planet yang terbuka dan beredar menuju lintasannya. Teori pembentukan bumi yang selanjutnya dinamakan dengan teori kabut nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant di tahun 1755, yang kemudian disempurnakan oleh Pierre de Laplace di tahun 1796. Karena itu teori ini juga sering dikenal sebagai teori kabut Kant-Laplace. Teori ini menyebutkan bahwa di alam semesta terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut nebula. Gaya tarik-menarik antar gas membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar. Semakin cepat proses pemutaran ini mengakibatkan materi kabit di bagian khatulistiwa terlempar dan terpisah. Kemudian memadat karena pendinginan. Teori pasang surut gas pertama kali dikenalkan oleh James dan Harold Jeffreys tahun 1918. Menurut mereka, sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak dekat dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari yang saat itu masih berupa gas. Saat bintang tersebut mendekat, akan terbentuk gelombang raksasa pada tubuh matahari yang disebabkan oleh gaya tarik bintang. Gelombang tersebut mencapai ketinggian yang luar biasa dan menjauh dari inti matahari menuju bintang tersebut. Gelombang yang membentuk lidah pijar akan mengalami perapatan gas hingga terpecah menjadi planet-planet. Gelombang yang membentuk lidah pijar akan mengalami perapatan gas hingga terpecah menjadi planet-planet. Teori planetesimal. Geologi Thomas C. Chamberlain mengemukakan teori planetesimal. Teori ini menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar. Pada suatu titik, bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dekat dengan matahari sehingga hampir menjadi tabrakan. Akibatnya, gas dan materi ringan di bagian tepi matahari dan bintang tersebut menjadi tertarik.
Materi yang terlempar mulai menyusut dan membentuk gumpalan-gumpalan yang dinamakan dengan planetesimal. Planetesimal tersebut mendingin dan memadat hingga akhirnya menjadi planet-planet yang mengelilingi matahari. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Indonesia telah dikenal luas sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. 2/3 wilayah negara ini adalah lautan. Berjajar di atasnya belasan ribu pulau yang sambung-menyambung dari Sabang sampai Merauke. Dalam berbagai literatur keilmuan, disebutkan bahwa jumlah pulau yang dimiliki Indonesia sekitar 13.000 pulau. Dari sekian banyak pulau itu, pernahkah Anda berpikir untuk mengetahui bagaimana proses pembentukannya? Untuk kali ini, kami akan mengajak Anda belajar bersama tentang proses terbentuknya. Terbentuknya Kepulauan Nusantara. Pembentukan Kepulauan Indonesia terkait dengan teori tektonik lempeng, sebuah teori yang menjelaskan pergerakan di kulit bumi sehingga memunculkan bentuk permukaan bumi seperti yang sekarang kita diami. Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, hingga Nusa Tenggara terbentuk karena adanya aktivitas vulkanisme di bawah permukaan bumi. Akibatnya di permukaan mengalir lava. Lama-kelamaan lava tersebut memadat dan membesar membentuk busur pulau. Proses ini dikenal sebagai island eruption. Lempeng yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Setiap tahunnya, lempeng-lempeng tersebut bergerak dengan kecepatan 7 hingga 9 cm. Kalau dihitung dari 65 juta tahun yang lalu, berarti daratan-daratan tersebut sudah bergerak sekitar 4.000 hingga 6.000 km, guys. Nah, pergerakan lempeng-lempeng inilah yang memberikan pengaruh besar terhadap terbentuknya Kepulauan Indonesia hingga sekarang. Benua Eurasia mulai menjadi pulau-pulau yang terpisah satu dengan yang lainnya. Sebagian diantaranya bergerak ke selatan membentuk pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Banda. Sama halnya dengan yang terjadi pada benua Australia nih. Sebagian pecahan benua Australia bergerak ke utara membentuk pulau-pulau Timor, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Tenggara. By the way, kalian pernah nonton film animasi Ice Age? Nah, pada animasi Ice Age berlangsung pada zaman glasial atau pada masa Pleistocene, guys. Pada masa itu berlangsung sekitar 3 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Pada masa Pleistocene, bagian barat Indonesia pernah menyatu dengan benua Asia yang kini disebut dengan paparan Sunda. Bagian timur Indonesia pernah menyatu dengan benua Australia yang kini disebut dengan paparan Sahul. Makanya gak usah heran ya guys, kalau hewan-hewan yang kita jumpai di daratan Asia juga ada di bagian barat Indonesia, dan hewan-hewan di Australia dapat kita jumpai juga di wilayah timur Indonesia. Tuh apa tuh? Hah? Mau apa Pompeyo? Pada akhir zaman es, kepulauan kita sudah mulai terbentuk hampir sama seperti sekarang guys. Karena saat zaman es, wilayah barat Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa menyatu dengan benua Asia. Dan ketika zaman es mulai berakhir, sebagian besar daratan Sumatera, Kalimantan, dan Jawa tenggelam menjadi laut dangkal akibat terjadinya proses kenaikan permukaan laut karena mencairnya es. Sulawesi pada masa itu sudah mulai terbentuk, sementara Papua sudah mulai bergeser ke utara. Pembagian paparan Sahul di sebelah timur, paparan Sunda di sebelah barat tersebut kemudian dipisahkan oleh garis Wallace yang merupakan pembatas sebaran fauna yang membentang dari Selat Lombok hingga Selat Makassar ke arah utara. Garis Wallace diambil dari nama Alfred Russel Wallace, seorang ilmuwan yang meneliti tentang persebaran fauna di Indonesia. Sebaran fauna tersebut juga menjadi salah satu bukti bahwasannya daratan negeri kita dulu pernah Sulawesi terbentuk akibat pertemuan lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng mikro lain di daerah tersebut. Kalimantan dan Papua terbentuk dari pecahan lempeng benua besar yang disebut Pangea. Sedangkan pulau-pulau kecil terbentuk dari endapan karang, koral, dan organisme laut lainnya, yang setelah jutaan tahun membentuk pulau baru. Proses terbentuknya Kepulauan Indonesia hampir memakan waktu hingga berjuta-juta tahun. Pada awalnya, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Bali merupakan satu kesatuan yang membentuk daratan yang sangat luas yang bergabung dengan daratan Asia, yang dikenal dengan nama paparan Sunda. Kemudian, daratan-daratan ini bergerak karena adanya pergerakan permukaan air laut yang
membuat daratan tersebut terpisah dan beberapa ada yang menyatu kembali. Proses ini diperkirakan memakan waktu selama 20.000 tahun. Selain itu, letak negara Indonesia yang berada di jalur gunung berapi di dunia juga ikut berperan aktif dalam proses bentukan kepulauan, yaitu keluarnya lava dari gunung berapi yang kemudian menjadi daratan baru. Kemudian, letak negara Indonesia yang berada di titik temu dan 3 lempeng bumi juga berpengaruh pada terbentuknya kepulauan Indonesia. Pergerakan lempeng yang aktif juga masih bisa kita rasakan pada Perkembangan sekarang, yaitu benua-benua. dengan adanya Periode gempa bumi di yang negara berlangsung kita. sekitar 270 tahun lalu, masa daratan di bumi secara bertahap bergabung membentuk suatu superbenua yaitu Pangea. Pangea dibentuk dari 95% daratan benua dan dikelilingi oleh samudra Pantalasa. Periode Trias. Periode Trias yang dimulai sekitar 240 juta tahun lalu, Pangea mulai terpecah dan membentuk 2 daratan benua baru, yaitu Laurasia di utara dan Gondwana di selatan. 200 juta tahun lalu, periode Jurassik. Selama periode Jurassik ini pecahnya benua Pangea semakin bisa dilihat. Laut Tethys mulai terbuka dan membatasi Laurasia dan Gondwana pada waktu ini. Amerika Selatan masih bersatu dengan Afrika dan Antartika di selatan. Nah, yang keempat, 140 juta tahun lalu, awal periode Cretaceous. Di awal periode ini, Gondwana dan Laurasia telah terpisah secara sempurna, dipisahkan oleh Laut Tethys. Benua di wilayah utara saat ini terbentuk selama periode Cretaceous, yaitu Greenland terpisah dari Eropa, Samudra Atlantik mulai terbuka. Nah, yang kelima, 95 juta tahun lalu, akhir periode Cretaceous. Sekitar 95 juta tahun lalu, daratan India terpisah dari Afrika dan bergerak ke arah timur laut lalu menabrak Eurasia. Eropa terpisah dengan Amerika Utara dengan pemisahan akhir dari Amerika Selatan dari Afrika oleh Samudra Atlantik. Australia dan Antartika tapi masih bersatu. Nah, Inilah penampakan daratan di bumi saat ini. Penggeseran benua tetap berlangsung dengan kecepatan lambat per tahunnya. Samudra Atlantik terus melebar dan Samudra Pasifik menyempit. Benua Afrika mulai retak dan akan membentuk lautan baru suatu saat nanti. Sekian videonya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.